Iya. Nasab ini adalah pasti, Pak ya. Artinya anak keturunan itu adalah pasti. Sampai nggak usah melebar kemana ini, lo lihat pertanyaan Gus Arya. Saya tanya, Anda belajar tentang ilmu nasab, sanatnya kemana? Ya, nggak usah ngoceh sih. Anda belajar ilmu nasab itu sanatnya dari mana? Udah, nanti jawab dulu. Ya, itu pertanyaan jawab dulu, nggak usah melebar kemana-mana ya. Jangan di mute, suaranya nggak ada Kilang Pak. Suaranya nggak ada. Moderatorku ikut mute, iku moderatorku sing mute. Oh, moderatornya panjenengan yo top jalan. Jadi gini loh Pak ya, kalau ilmu nasab secara umum ya kita susah Pak untuk identifikasi. Setidaknya nasab itu memang tanggung jawab pribadi. Artinya nasabnya Gus Auji dan nasabnya Bang Wisnu ya nggak mungkin dong satu guru kemudian guru di sini tentang ilmu nasab itu hanya teori Pak. Gini ya, jadi kalau mau mengkaji nasab cari catatan sejaman, cari sumber itu yang valid, cari orang yang bisa dipercaya, informasinya dari mana, seperti itu Pak. Soalnya namanya dzurriyyah itu anak Pak, nasab itu anak. Gus Auji punya anak lagi, begitu. Terus yang dimaksudkan apa? Ya? Saya tanya, belajar ilmu nasab, sanad keilmuannya atau bergurunya itu siapa gurunya di Indonesia ini? Pak, terus kalau meneliti Pak, meneliti itu tidak dibutuhkan harus punya guru Pak, ya. Itu namanya meneliti. Kalau Pak, meneliti bebek harus pergi ke kandang bebek, temui bebek-bebeknya diteliti. Kalau meneliti Pak Alawi, yo datangi Robito Alawiyahnya. Di situ ini tempatnya catatan Pak Alawi, kan begitu? Kan begitu? Betul nggak? Ya Pak, salah dong, salah. Kalau Anda mau meneliti, ini saya ulangi nih yang masuk akal, yang ilmiah. Kalau meneliti bebek, silakan datang ke kandang bebek, diternak bebek. Teliti itu bulunya warnanya apa, bebek itu makannya apa, diteliti. Terus tetapi kalau mau meneliti nasabnya Ba'alawi, ada lembaga tercatatnya namanya Robito Alawiyah. Datang ke Robito. Mestinya nek waras lo ya, nek waras. Ini ya, justru ya, kalau imsal atau contoh yang sampean sampaikan itu menyamakan bebek dengan nasab Ba'alawi, itu yang pertama. Dan yang kedua, adanya penelitian itu dilakukan karena kecurigaan. Saya curiga terhadap nasabnya Gus Auji. Saya tidak mungkin. Itu namanya asumsi. Kok asumsi? Itu namanya Pak, asumsi kecurigaan. Segala sesuatu itu berangkat dari asumsi, dari pengetahuan dulu nih. Dari pengetahuan. Itu bukan kejujuran. Apa ini mukimat malah tambah-tambah gendeng gak logika. Dengerin dulu toh, dengerin dulu. Biar paham. Dengerin dulu. Jadi begini. Sek. Anakku nangis. Sek, lanjut dong. Jelaskan Gus. Wong dadi mukimat syaratnya mung cukup. Aku ki ana sing ngomong bahwa Pak Wisnu itu. Nih, ana sing ngomong Pak Wisnu itu anake lonte. Saya tidak percaya, saya harus teliti dulu kebenarannya. Iya. Akhirnya saya melakukan penelitian, betul nggak Pak Wisnu itu anake lonte, kan begitu? Ternyata, kalau saya perlu meneliti Pak Wisnu, saya harus menengok iku umpama ini Pak Wisnu menengok. Ya apa-apa. Nah, ketika ada orang mengatakan Pak Wisnu itu katanya anak lonte, jadi saya harus datang temui Pak Wisnu. Saya teliti, saya tanya, saya kumpulkan bukti-bukti sebagai seorang penegak hukum, umpamanya begitu. Saya ini penegak hukum. Saya harus kumpulkan bukti-buktinya, waktu ngelonte ada nggak buktinya, ada nggak saksi yang melihat, gitu loh. Ya. Betul nggak waktu di tempat perlontean itu ada. Nah, masa ngelontenya tahun berapa? Ternyata sing anake lonte iku tanggane bapake Pak Wisnu iku ngono ya, bapake keluargane ya mau iki umpamane ternyata setelah saya teliti ya, itu cuma asumsi, cuman menuduh Pak Wisnu supaya namanya Pak Wisnu itu biar hancur, membunuh karakternya Pak Wisnu dengan cara menuduh
Pak Wisnu anak Lonte. Nah, tuduhan kan. Gitu loh. Itu gak bener setelah diteliti. Itu namanya penelitian. Kaya awakmu, ya. Awakmu, bapak emakmu itu gak duwe anak. Ya. Ternyata apa? Diadopsi karo bapakmu, awakmu kuwi. Kamu itu diadopsi sama orang tuamu. Ketika orang tanya ke keluargamu, ya, ketika orang bertanya ke keluargamu, ke orang tuamu, ke bapakmu, pasti bapakmu mengatakan apa? Kamu itu anaknya, dan ini istriku yang melahirkan kamu, padahal kamu itu anak Lonte, diadopsi dari anak Lonte, ngono lho. Jadi dol tinuku lho ya. Oh. Ya pasti akan apa? Oh iki anakku. Gus, mboyo Dari dungane rahimku. duwe logika ora cacat ngono lho, Gus. Saya ngenteni Iku saya. ngejel-njelan Pak Najib nangis. Saya bukan rampak. Aku Makasih, adalah Yatno. omonganmu kepada diri Ayo kamu sambil sendiri. tetap layar ya. Akun saya biar Ya kuat. kan? Sambil Kalau tetap saya layar. ketanya ke Robert Alawiyah, dia akan meliu-liu, Tetap layar para tetap pecinta akan HPL ngaku. lama. Tap layar ya. Tanya, kamu penipu enggak? Tap layar. Ada seorang penipu, maka dia tidak akan mau jujur. Akun saya biar aman. Karena akun saya selalu direpot oleh mukminat jahanam laknatullah neraka anak jadah. Paham nggak? Kamu tadi menyatakan ngomong kalau saya anak lonte, bener nggak? Enggak ge saya berbobot Bukan. ngono lho iki. Loh, Iki wong-wong bener ora nggak? logika su. Loro hati toh. Susah. Aja ngono, kena mental. Kalau diskusi dengan saya yang ilmiah, oke, Oh, dengerin. ini sangat ilmiah, Gus. Jadi kemudian dari mempertanyakan atau membenarkan ini awal dari sebuah penelitian. Oke ya. Jadi sangat tidak pas ketika saya meneliti nasabnya Gus Auzi, Makasih, saya Dr. bertanya Bayarnya. kepada Makasih. Gus Auzi. Kenapa? Karena saya meneliti berangkat dari pertanyaan besar. Saya tidak percaya dengan nasabnya Gus Auzi. Gitu. Sedangkan data tentang silsilahnya Gus Auzi ini sudah menyebar kemana-mana. Jadi saya akan nanya kemana? Ke orang-orang yang kenal dengan Gus Auzi, gitu loh. Makanya kalau mau meneliti Robito dan neliti nasabah Alawi, jangan ke Robito. Nanti jawabannya pasti tetap dong. Dari pengetahuannya itu justru Kiai Imad itu tahu dengan modal pengetahuan. Kok kayaknya ada masalah dengan nasabah Alawi, makanya nyari datanya itu ke seluruh dunia gitu loh Pak. Ya, paham ya? Paham. Oke, Saya ya. jawab. Lah ya. Iki lho ilmu sekondi. Meh ngajokno kredit mobil. Perlu profiling. Data bahwa betul Gus Auzi istrinya ini. Orang tuanya BIN-nya ini. Ya, kaya takok tonggo. Lah ini kan cacat logika namanya. Enggak, karena datanya. Apalagi, sebentar, saya belum selesai. Oke. Apalagi yang dibahas ini nasab. Ratusan tahun kapungkur, ribuan tahun kapungkur. Kok takon karo tonggo? Takon karo konco. Lah konco tonggo lu wis mate kabeh. Ya kan ngono? Apalagi berbicara lembaga. Hele. Cacat logika ini. Oke, sekarang saya jawab ya. Adapun kenapa kita harus tanya kepada orang lain? Karena datanya Gus Auzi ini dianggap palsu. Oke, kalau saya langsung ke Gus Auzi, pasti Gus Auzi nggak terima dong. Gus Auzi ini tiba-tiba kok mengaku cucunya si Pitung, sedangkan si Pitung itu adalah orang terkaya di daerah itu, gitu. Jadi karena Gus Auzi ini menginginkan kemuliaan instan, dia akan mengaku sebagai cucunya si Pitung. Oke, siap, tak jawab saya ini. Betul. Itu kalau secara individu, nek sing digoleki kuwi Gus Auzi, ya ning langitan kono. Betul nggak nasabe kuwi ono kan betul itu ya. Apa kata Kiai Rampak benar? Ini loh yang diperbicarakan itu adalah klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi di Indonesia itu ada lembaga khusus yang untuk mencatat sadahnya. Namanya Robito Alawiyah.
Ya silakan kalau ada orang yang Ojo komplain. diterusno Gus, Yo ojo diterusno Gus. Ojo diterusno. Ojo diterusno. bukan individu. Ojo diterusno Ya, yang Gus. dibahas ini kan sebentar. Gus, Ami Sam di bawah aja Ami, Yang jangan dibahas- biar kita aja Ami, enggak usah naik Ami. yang Para habaib enggak dibahas usah naik lah, ini di bawah saja. klan, Mohon maaf. klan. Tahu klan nggak? Klan, bukan individu, bukan. Ini yang dibahas adalah klan. Ketika ketika membahas sadanya, yo silakan datang ke lembaganya. Orang mong dromol rono, jemimi rene, tapi gak ono juntrungane. Itu lembaganya ada. Nek nyatane lanang, jantan tur duwe peli, ya teko ning lembagane, kono takok se minimal tabayun. Kuwi nek wong Islam lho ya. Kecuali kuwi corong dajal, ora perlu tabayun. Nek dajal kan ora Islam ngono lho. Nek cara Islam tabayun. Itu yang betul itu. Siapa yang mengajarkan kayak begini? Pasti imat. Ini loh kayak si tuwean Wisnu, Kiai Rampok. Ini hanya nonton konten. Ngaku Islam itu toh cuman ngaku KTP-nya Islam doang. Bisa-bisa mentalnya mental ateis. Gitu loh. Kalau Islam punya tata cara. Ketika ada perselisihan ketidaksepamahaman, tabayun. Ayo datangi, lembaganya ada. Kalau melakukan tesis penelitian, datangi lembaganya. Yang dibahas Ba'alawi kan? Bukan cuma Rizik Syihab kan? Kalau bahasnya Rizik Syihab, saya no komen. Kalau yang dibahas Bahar, saya no komen. Kalau yang dibahas Ba'alawi, klan, sebuah kaum, sebuah keturunan, itu ada tempatnya tuh. Iku nek waras loh ya, tur nek duwe peli. Sudah belum? Sudah belum? Setelah. Sudah ya. Oke. Jadi begini ya. Gus, setelah tak ngomong dulu. Gus. Gak kesel dah men ngomong kayak mau. Ngomong karo wong pekok-pekok tambah pekok. Wes kowe wae nek ngono lah, ora kelasku sudah. Apamu ya? Oke ya, jadi begini loh Pak. Robito itu berdirinya kapan? Jadi jangan sampai Zen kemudian kembali menenang mempolitisir. Jadi jangan dipolitisir, jangan seakan-akan kita ngurusin nasabnya Ba'alawi. Oh tidak. Kita tidak ngurusin nasabnya Ba'alwi. Jadi adapun kita merambah ke nasab Ba'alwi karena pengakuan mereka sebagai dzurriyyah. Oke. Jadi mau tidak mau siapapun yang mengaku dzurriyyah, entah Ba'alawi, entah Hasan Alwi, entah Abu Mansur, semua pasti akan disinggung gitu loh. Jadi mohon dipahami bahwa di sini bukan fokus kepada neliti nasab Ba'alawi, tapi yang diteliti adalah bukti-bukti tentang legal formalnya nasab Ba'alawi. Itu loh. Jadi kembali lagi kepada dasar kenapa saya berstatement seperti ini. Dasar keberangkatan penelitian ini dilakukan itu karena menaruh kecurigaan bahwa Ba'alawi bukan sebagai dzurriyyah. Tapi adanya gelar Habib ini digunakan supaya melegitimate bahwa oh beliau-beliau ini adalah keturunan Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu loh Pak. Jadi paham ya? Oke. Itu. Jadi sah-sah saja dong. Apalagi kalau ada yang menanyakan Kiai Imad ini legal formalnya apa melakukan penelitian? Oh no, tidak begitu. Jadi siapapun berhak melakukan penelitian dan karyanya ini bebas Pak mau menyebut, yang penting karya ilmiah ya, literasinya jelas, marojeknya ada, bisa disebut skripsi, bisa disebut tesis, bisa disebut karya ilmiah, bisa disebut disertasi. Oke, sekarang saya tanya yang diteliti siapa? Masih nanya yang diteliti. Objeknya enggak saya tanya objeknya Pak, dulu. Pak, ini on cam, Pak. kajian On cam, pustaka Pak. Pak. On cam. Enggak gini loh Bang. Kalau saya Objeknya meneliti adalah- semut, objeknya adalah semut. Ya, ketika saya meneliti suku, objeknya suku itu, umpama. Ketika saya tanya, jenengan tadi kan ngomong penelitian daripada hasilnya Mukimat. Pertanyaan saya simpel sederhana. Objek yang diteliti oleh Kiai Imad itu apa? Titik. Awalnya Jawab, saya ulangi lagi ya, gini loh Enggak, Pak. simpel aja jawabnya. Objek yang diteliti oleh Kiai Imad apa? Kebetulan yang mengaku dzurriyyah Nabi itu Enggak, Ba'alawi. objeknya. Ya, objeknya Ba'alawi itu Pak. Ba'alawi. Nasabnya Oke, Ba'alawi. sepakat ya. Objek yang diteliti oleh Kiai Imad adalah Nasabnya Ba'alawi. Betul Betul ya? ya? Berarti Benar saja tidak? Ba'alawi. Jadi hipotesanya Sepakat ya? begini loh Pak. Sebentar. Sepakat gak? Sepakat dulu gak?
Gosip toh. Saya itu nggak Kalem. usah ditanya dipaksa sepakat atau enggak. Dengarkan dulu makanya. Ya, dengarkan dulu. Jangan. Enggak Pak, pertanyaan saya simpel. Jawabnya harusnya simpel. Yang diteliti Kiai Imad itu adalah Sadaf Alawi. Sepakat atau tidak? Ya sepakat dong. Oke, kalau sepakat harusnya dia berani dong datang ke Pak Alawi. Oh, konsepnya ke bukan Robito, begitu, untuk Pak. meminta, Nggak begitu untuk konsepnya. gini loh Pak. Pak, Saya tanya, penelitian itu nggak ketika harus kita masuk ke meneliti dalam, sesuatu, kita perlu nggak untuk datang langsung ke objeknya? Tergantung penelitiannya apa, Bapak. Oh, tergantung Gitu penelitiannya. loh. Oke. Jadi Baru tahu ini penelitiannya aku. ini berangkat dari sebuah hipotesa bahwa Hipotesa Pak itu Alawi banyak bukan sumber. duria. Ya, kalau Bukan. Kiai Imad datang ke Robito, jelas jawabannya duria. Gitu loh. Paham hipotesa nggak sih? Hipotesa itu adalah jawaban sementara atas pertanyaan. Oke, saya sepakat. Pertanyaan Loh, gini, bukan sepakat, Pak. itu memang Gini, teorinya Pak. begitu. Bentar ya. Kalau menurut Itu saya, namanya hipotesa, yang dinamakan Bapak. penelitian itu adalah kita mencari tahu kepada sumbernya. Baru setelah ke sumbernya, Astagfirullah. baru diarahkan ke yang lain. Objek-objek lain. Sumbernya gitu loh. ini nggak usah diteliti, sudah nyebar kemana-mana, Loh, Pak. gimana? Katanya penelitian, sekarang nggak usah diteliti. Angel. Maksud angel. saya harus Angel. paham dong dengan narasi saya bahwa ya informasi tentang Robito tidak perlu dilakukan penelitian, datanya sudah menyebar kemana-mana. Kalau Robito Kok ini bisa? dibangun, Gini loh, Bang. Berarti sampean meyakini segala sesuatu itu objek penelitian itu tidak perlu ditadangi objeknya. Kayak contoh nih, saya neliti bahwa Gus Arya, wali medsos ini bukan anaknya Pak Amin. Saya perlu nggak datang ke tempatnya Pak Amin, ke rumahnya, tak tanya, kamu mana dasarmu mengaku-ngaku anak Pak Amin? Mana ini? Oh ini. Kalau Oke, bagi orang- baru saya tracing ke kalau bagi kelurahan. orang Bener nggak? waras, Pak Pak, Amin kalau itu bagi seperti orang waras ini, yang mempunyai ini seperti ilmu, ini. benar-benar Terus punya habis itu datanglah ke Ya, wajib Dukcapil datang. minta keterangan. Saya mencurigai bahwa ada sesuatu hal yang aneh daripada keluarganya ini. Saya coba, ada nggak yang benar anaknya ini. Nah, kurang, datang lagi. Gitu loh. Objek Pak, objek. Oke, saya Ketika sampaikan jenengan ya. tidak, yang dikatakan penelitian tidak datang hanya hipotesa yang dengan katakan itu nggak masuk buat saya. Karena apa? Narasumbernya siapa? Sumbernya apa? Datanya aktulaknya apa? Gitu loh. Simple. Pak, saya jadi bingung ya. Sampean ini sebenarnya paham kajian penelitian apa enggak sih, Pak? Maaf ya, ini nggak bisa on cam, tak turunin ya. Maaf. Lagi aku balik menaik kajian-kajian. Ini jelas itu kajiannya jelas kok. Pak, sampean pernah tahu nggak kajian pustaka? Yang saya teliti itu, Pak, di Amerika sana loh, Pak. Pak, ini Mukimat iku luweh percaya apa jari wong daripada bukti, mengumpulkan Pak, bukti. dengerin, fakta saya hukum jelaskan yang ya. besar. Contoh begini, Pak. Contoh begini. Jokowi ijazah palsu. Kan ini perlu diuji tuh di pengadilan tuh. Betul nggak? Tapi Mukimat orang perlu. Jangan kemana-mana, fokus Mukimat saja. ini sing Contoh penting ini bisa contoh Pak, memberi contoh Pak, ini hukum contoh Pak. Contoh. Sempak ini Contoh. contoh. Ini contoh. Contoh. Ngerti ora? Contoh. Contoh Ada ngerti yang nggak? meneliti namanya Jangan Bambang katanya Tri dosen sama masa contoh aja gak Sutoran. ngerti. Piye toh? Pak, Ada dengerin, yang meneliti. makanya dengerin dulu. Dengerin. Dengerin dulu. Saya Dengerin dulu. kasih 3 Ada SKS. yang meneliti Dengerin dulu. namanya Bambang Tri meneliti tentang Dengerin dulu. ijazahnya Saya kasih 3 Presiden SKS. Jokowi Hop, itu cit, nanti disambung adalah lagi. palsu. Dengerin dulu ya, dengerin dulu. Nanti saya kasih 3 SKS ya. Oke. Jadi secara umum namanya objek kajian pustaka itu menyangkup apa saja? 1. Teori-teori. 2. Konsep-konsep penting. Ya. 3. Penelitian terdahulu. 4. Model atau pendekatannya apa? Kemudian apa? Karya-karya klasik atau modern. Definisi istilah penting. Nah, itu namanya kajian pustaka. Gus TikTok kuliah lagi ya. Saya tak bikin kopi dulu. Mukimat dari dulu diajak fakta, main data, main fakta hukum belum banget. Saya lah. Poin 3 itu apa tadi? Tolong suruh sebutkan lagi poin 3. Apa makna dari